Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jamur kuku. Sebagian orang mungkin akan mengalami yang namanya jamur pada kuku. Jadi bukan hanya pada kulit saja, tetapi pada kuku juga bisa terkena jamur ya teman-teman, ataupun infeksi jamur. Biasanya itu terjadi pada usia lanjut, kemungkinan besar bisa karena akibat dari penyakit diabetesnya, tetapi tidak kemungkinan juga bisa juga terjadi pada usia muda, misalnya yang sering kukunya terkena masalah, misalnya kukunya itu sering terluka, itu juga bisa menyebabkan kuku menjadi psoriasis, sehingga dapat menyebabkan terjadinya jamur kuku. Jamur kuku ini bisa terjadi pada bagian kuku tangan maupun kuku bagian kaki. Nah, kondisi yang juga dikenal dengan nama Tinea unguinum atau onkomikosis itu nama bahasa kedokterannya itu ya teman-teman. Kemudian awal gejala jamur pada kuku itu biasanya ada ciri-cirinya atau ditandai, misalnya ada bintik-bintik putih pada kukunya. Kemudian jamur kuku juga ditandai selain bintik-bintik putih juga kadang kukunya berwarna kuning, rapuh. Kemudian juga kuku menjadi menebal seperti kuku umumnya yang sehat, yaitu kan warnanya putih bening gitu kan teman-teman. Tapi untuk jamur kuku ini dia akan kukunya menjadi menebal. Jadi jika misalnya teman-teman motong menggunakan gunting kuku itu agak terasa susah karena dia kukunya menjadi menebal. Kemudian juga teman-teman bisa melihat juga jika kukunya rapuh, kemudian juga misalnya seperti kalau rapuh itu tidak sama antara kuku lainnya, itu biasanya juga merupakan ciri-ciri jamur kuku. Faktor-faktor penyebab terjadinya jamur kuku itu bermacam-macam ya teman-teman, diantaranya untuk usia lanjut ataupun pasien yang penderita yang mempunyai penyakit diabetes itu juga bisa terkena jamur kuku ini. Kemudian juga untuk lansia atau lanjut usia itu juga bisa rentan terkena jamur kuku. Faktor lainnya adalah memiliki sirkulasi yang buruk, misalnya menderita arteri perifer, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang lemah, khususnya untuk penderita HIV atau AIDS. Kemudian penderita tersebut sering berkeringat, jadi pada kaki dan tangannya itu sering berkeringat sehingga menimbulkan infeksi jamur. Sehingga penanganannya jika memang sering berkeringat, sebaiknya seringlah membersihkan atau mengeringkan keringat tersebut. Kemudian bisa juga terjadi pada penderita yang lagi atau baru terkena kutu air, itu juga bisa menyebabkan infeksi pada kuku. Kemudian juga misalnya untuk penderita yang sering misalnya jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki ataupun sandal, sepatu di tempat yang lembab, itu juga bisa terkena jamur kuku. Kemudian juga yang sering terkena air. Untuk penderita yang mengalami atau lagi sedang terkena penyakit jamur kuku ini, jangan khawatir, ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan. Tentunya harus menjaga kebersihan, terutama untuk lansia, karena dengan bertambahnya usia maka kukunya itu menjadi rapuh, mudah rapuh, sehingga harus sering-sering dibersihkan. Kemudian juga harus sering untuk
orang yang menderita jamur kuku ini juga harus sering-sering membersihkan kukunya. Jika misalnya sering berkeringat, bisa segera dibersihkan dan segera dikeringkan. Kemudian jika teman-teman nih, khususnya ya untuk yang sering menggunakan sepatu, nah itu kan biasanya berkeringat karena lembab. Nah itu biasanya jamur sering sekali tumbuh di daerah yang lembab, sehingga pada saat menggunakan sepatu sebaiknya menggunakan kaos kaki. Untuk pengobatan jamur kuku sendiri ada yang dioles, itu seperti Kutex atau yang biasa disebut sebagai pelapis perlindungan kuku, itu namanya Ciplopirox. Jadi teman-teman bisa cari di apotik, namanya pelapis untuk kuku Ciplopirox. Itu biasanya digunakan 1 kali sehari selama 1 tahun. Kemudian untuk obat oralnya bisa menggunakan Griselfulvin. Itu merupakan antibiotik yang memang dikhususkan untuk jamur ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi Griselfulvin selama 4 bulan supaya jamurnya itu cepat sembuh, benar-benar cepat sembuh, sehingga diharapkan tidak kambuh lagi. Tetapi di sini yang perlu saya tekankan bahwa jika teman-teman mengalami infeksi jamur harus selalu menjaga kebersihannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.